Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Perkenalkan, nama saya Dio Permanatarigan, saya mahasiswa pendidikan geografi Universitas Negeri Medan, Stambuk 2020. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah atau mata pelajaran sistem informasi geografis. Tema yang kita bahas adalah mengenai dasar-dasar sistem informasi geografis, di mana pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji lebih dalam mengenai definisi SIG, komponennya, jenis-jenisnya, sumber datanya, tahapan kerjanya, manfaat, dan juga alasan mengapa kita harus mempelajari SIG. Oke, kita masuk ke dalam videonya. Oke, yang pertama adalah definisi SIG. SIG atau Sistem Informasi Geografis terdiri atas 3 kata, yaitu SIG, informasi, dan juga geografi. Sistem itu seperti yang kita ketahui adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan. Dan selanjutnya adalah informasi, adalah kumpulan pesan yang terdiri dari order sequence dan juga simbol. Dan geografis adalah ilmu yang mempelajari tentang fenomena geosfer dalam konteks ruang dan waktu. Jadi bisa disatukan bahwa sistem informasi geografis adalah penggunaan sistem berisi informasi mengenai kondisi bumi dalam sudut pandang ruangan yang menggunakan teknologi. Atau sistem informasi geografi dapat diartikan sebagai suatu sistem informasi yang dirancang untuk bekerja dengan data yang bereferensi spasial atau berkoordinat geografi, atau dengan kata lain, suatu sistem basis data dengan kemampuan khusus untuk menangani data yang bereferensi ruangan atau spasial bersamaan dengan seperangkat operasi kerja. Selanjutnya, sistem informasi geografis dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sistem informasi geografi manual atau analog, dan juga sistem informasi geografis otomatis atau yang berbasis digital komputer. Perbedaan yang paling mendasar terletak pada cara pengelolaannya. Sistem informasi manual biasanya masih menggabungkan beberapa data seperti peta, lembar transferasi untuk tumpang susun atau overlay, foto udara, laporan statistik, dan juga laporan survei lapangan. Kesemua data tersebut dikompilasi atau dianalisis secara manual dengan alat tanpa komputer. Sedangkan kebalikannya atau lawannya adalah sistem informasi geografis yang menggunakan komputer atau otomatis telah menggunakan alat berupa komputer sebagai sistem pengolahan data melalui proses digitasi. Sumber data digital dapat berupa citra satelit atau foto udara digital, serta foto udara terdigitasi. Oke, selanjutnya adalah komponen SIG. Jadi seperti yang sudah kita bahas, SIG itu sebuah sistem. Jadi sistem ada beberapa elemen dalam penggunaannya. Di dalam SIG, yang pertama terdapat data spasial dibagi menjadi 2 jenis, yaitu data grafis dan juga data atribut. Jadi sesuai penyebutannya, kalau data grafis itu secara garis besar cuma terdiri dari 3 saja, yaitu titik, garis, dan juga area. Sedangkan data atribut itu berupa tulisan, dapat berupa angka dan huruf, tabel, dan diagram. Misalnya data jumlah penduduk atau data jumlah kecamatan di Kabupaten Simalungun. Oke, yang selanjutnya adalah komponen kedua, yaitu manusia. Manusia tentu masuk saja ke dalam komponen SIG karena manusialah yang melakukan atau mengolah dan juga yang melakukan kegiatan SIG. Komponen selanjutnya adalah hardware dan software. Jadi komponen ini komponen yang paling penting. Jadi hardware itu ada beberapa jenis ya, seperti CPU, scanner, pelader, dan alat-alat lainnya. Sedangkan untuk software itu bisa berupa ArcGIS dan juga ArcView. Oke, selanjutnya adalah sumber data geografis. Ada beberapa data. Yang pertama adalah data lapangan. Data ini diperoleh langsung dari lapangan. Data yang kedua adalah data penginderaan jauh.
Data ini diperoleh dari citra foto udara. Yang ketiga adalah data peta, diperoleh dari data peta yang tersedia. Dan yang keempat adalah data statistik, diperoleh dari survei dan juga dari statistik yang ada. Oke, selanjutnya adalah tahapan kerja SIG. Ada beberapa tahapan kerja dalam SIG. Yang pertama adalah pemasukan data atau input. Semua data itu dikumpulkan lalu dimasukkan ke dalam data-data yang sudah dikumpulkan. Yang kedua adalah pengelolaan data. Data yang sudah dikumpulkan itu disatukan dan dikelola supaya lebih mudah dipahami dan lebih bagus. Dan yang tahap selanjutnya adalah manipulasi dan analisis data. Ini terdiri dari beberapa bagian lagi. Yang pertama adalah klasifikasi, sesuai namanya, yaitu mengelompokkan atau menggabungkan data yang ada ke dalam beberapa kelompok. Yang kedua adalah overlay. Maksudnya ini adalah penggabungan atau penumpukan data yang berbeda sehingga menghasilkan data baru. Ada juga networking, artinya analisis peta yang mengkaitkan data bentuk garis dan titik yang saling berhubungan. Ada juga buffering, artinya analisis yang menggunakan area atau cakupan dari titik di daerah tertentu. Tahapan yang terakhir adalah hasil dan output. Jadi dengan tahapan-tahapan itu ada 4 tahapan akan menghasilkan hasil dan output. Manfaat yang kita peroleh dalam SIG antara lain yang pertama adalah memberikan banyak sekali manfaat, baik itu di bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan, bahkan di bidang politik. Itu tidak hanya aja di dalam bidang informasi ya. Yang kedua adalah dapat digunakan untuk lebih mudah mengenali dan mendefinisikan berbagai gejala dan fenomena yang ada di bumi, baik secara alami maupun hasil dari aktivitas manusia. Dengan SIG kita dapat mengetahui informasi geografis baik di daerah kita maupun di daerah orang lain. Yang selanjutnya adalah apa atau alasan menggunakan SIG. Mengapa kita perlu menggunakan SIG? Jadi SIG itu sudah menggunakan data spasial maupun atribut secara terintegrasi. SIG dapat digunakan sebagai alat bantu interaktif yang menarik dalam usaha meningkatkan pemahaman mengenai konsep lokasi, ruang kependudukan, dan unsur-unsur geografi yang ada di permukaan bumi. SIG juga dapat memisahkan antara bentuk presentasi dan analisis peta. SIG memiliki kemampuan menguraikan unsur-unsur yang ada di permukaan bumi ke dalam beberapa layar atau konvers data spasial. SIG memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memvisualisasikan data spasial berikut. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini cukup sekian pembelajaran kita, yaitu mengenai dasar-dasar sistem informasi geografis. Semoga Yang Maha Kuasa selalu menyertai kita dan menjaga kita sehingga kita dapat sehat walafiat. Terima kasih.